Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan meneruskan pembahasan selanjutnya, yaitu bagian terakhir soal nomor 41, yaitu soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP MTS sederajat. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Berikut ini yang bukan contoh efektivitas dan efisiensi yang terjadi sebagai akibat globalisasi adalah titik-titik. A. Mencuci menggunakan mesin cuci daripada secara manual. B. Transaksi menggunakan kartu kredit daripada secara tunai. C. Membeli barang langsung ke perusahaan daripada secara online. D. Mengolah sawah menggunakan traktor daripada secara tradisional. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang C, yaitu membeli barang langsung ke perusahaan daripada secara online. Jawabannya adalah yang C, membeli barang langsung ke perusahaan daripada secara online bukan contoh dari efektivitas dan efisiensi akibat adanya globalisasi. Di sini kan yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan contoh dari efektivitas dan efisien. Kalau selama ada pesan online, kenapa kita harus membeli secara langsung gitu ya? Jadi sebaiknya kita bisa pesan online. Sebagai bentuk pemanfaatan adanya akibat dari globalisasi ini. Soal berikutnya nomor 42. Soal nomor 42. Perubahan sosial dinyatakan sebagai kemajuan apabila mendatangkan titik-titik. A. Keuntungan bagi golongan menengah dan atas. B. Peningkatan pendapatan per kapita. C. Peningkatan taraf hidup. D. Kemajuan bagi masyarakat luas. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah kemajuan bagi masyarakat luas. Jawabannya adalah yang D. Perubahan sosial dinyatakan sebagai kemajuan apabila mendatangkan kemajuan bagi masyarakat luas. Soal berikutnya nomor 43. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang titik-titik. A. Politik. B. Ekonomi. C. Iptek. D. Komunikasi. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah di bidang politik. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif adanya globalisasi dalam bidang politik. Soal berikutnya nomor 44. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi berikut ini adalah titik-titik. A. Telepon genggam. B. Internet. C. Perdagangan bebas. D. Musik pop. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya contoh globalisasi dalam bidang ekonomi berikut ini adalah perdagangan bebas. Jawabannya adalah yang C. Adapun pembahasannya, perdagangan bebas merupakan contoh globalisasi dalam bidang ekonomi. Soal nomor 45. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Proses ini merupakan titik-titik. A. Perubahan kebudayaan. B. Diferensiasi sosial. C. Peranan sosial. D. Perubahan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 46. Perubahan mode pakaian dikategorikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup yang tidak luas karena titik-titik. A. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. B. Selalu menguntungkan pedagang. C. Hanya diikuti oleh golongan tertentu. D. Tidak ada hubungan dengan bidang kebudayaan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya hanya diikuti oleh golongan tertentu. Jadi perubahan mode pakaian dikategorikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil karena hanya diikuti oleh golongan tertentu ya. Nah, perubahan mode pakaian dikategorikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang lingkup yang tidak luas karena hanya diikuti oleh golongan tertentu saja.
Soal berikutnya nomor 47. Soal berikutnya nomor 47. Penemuan baru yang direncanakan secara matang paling banyak terjadi pada bidang titik-titik. A. Agama, B. Sastra, C. Sosial, D. Teknologi. Jawaban yang paling tepat terkait dengan penemuan baru yang direncanakan secara matang banyak terjadi di bidang, ya jawabannya adalah di bidang teknologi. Jawabannya adalah yang D. Nah, penemuan baru yang direncanakan secara matang paling banyak terjadi pada bidang teknologi. Soal berikutnya nomor 48. Perhatikan dua fenomena akibat perubahan sosial berikut. 1. Pemerintah mengkonversikan BBM menjadi gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke masyarakat. Namun, berhubung sebagian masyarakat belum siap terkait dengan kenyamanan dan keamanan penggunaan tabung gas, maka masyarakat kebanyakan menolak konversi tersebut. 2. Ada orang desa yang datang ke tempat dengan fasilitas AC sedang kedapatan merokok, yang sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan pada ruang ber-AC. Pertanyaannya, berdasarkan kedua gejala tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik. A. Gejala 1 dan 2 merupakan contoh kultur shock. B. Gejala 1 dan 2 merupakan contoh kultur like. Yang C. Gejala 1 merupakan contoh kultur like dan gejala 2 merupakan contoh kultur shock. Yang D. Gejala 1 merupakan kultur shock dan gejala 2 merupakan kultur like. Jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Jadi dengan kita memperhatikan dua pernyataan tersebut, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Gejala 1 merupakan contoh kultur shock dan yang kedua adalah merupakan contoh kultur like. Nah, pembahasannya. Gejala pertama telah menggambarkan adanya kultur shock, bahwa masyarakat mengalami masa transisi dengan perasaan-perasaan unik yang timbul dalam diri masyarakat setelah memasuki suatu kebudayaan baru. Maksudnya adalah ketidaksiapan masyarakat akan masuknya budaya baru sehingga terjadilah penolakan terhadap unsur budaya baru yang masuk. Kemudian pada gejala kedua menggambarkan adanya kultur like, yaitu kondisi yang terjadi karena unsur-unsur kebudayaan tidak dapat berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur kebudayaan berkembang sangat cepat, sedangkan unsur yang lainnya mengalami ketinggalan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjutkan soal berikutnya nomor 49. Kondisi penduduk dengan masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya, ideologi, dan ras yang berbeda memang dapat menimbulkan konflik horizontal. Akan tetapi, keadaan yang demikian juga dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Faktor pendorong perubahan sosial yang ditunjukkan pada penjelasan tersebut adalah titik-titik. A. Difusi budaya. B. Penemuan baru. C. Heterogenitas masyarakat. D. Konflik sosial. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya adalah heterogenitas atau heterogen masyarakat. Jawabannya adalah yang C. Masyarakat heterogen atau biasa disebut juga dengan masyarakat yang majemuk menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, masyarakat heterogen adalah masyarakat yang ada di Indonesia terdiri dari suku, bangsa, ras, agama, dan budaya, yang menjadikan bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen. Penduduk yang heterogen sering mengalami konflik sosial sehingga mendorong perubahan sosial secara cepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal berikutnya nomor 50. Pertukaran pelajar antara Indonesia dan Amerika merupakan contoh suatu globalisasi melalui titik-titik. A. Pendidikan, B. Teknologi, C. Ekonomi, D. Pariwisata. Karena ini berkaitan dengan pelajar, berarti otomatis adalah berkaitan dengan globalisasi di bidang pendidikan. Globalisasi pendidikan dapat disalurkan melalui adanya pertukaran pelajar antara Indonesia dan Amerika. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan yang lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.